Nggak, insya Allah nggak rugi, Allah yang akan balas-balas. Karena sampai sekarang alhamdulillah masih, walaupun kita bagikan masih punya keuntungan dari olahan. Memulai usaha tentu tidak melulu memerlukan modal yang besar ya. Usaha bisa dimulai dengan modal yang kecil. Misalnya saja dengan memanfaatkan limbah yang sudah tak terpakai. Inilah yang dilakukan oleh Kepala Desa Malang Semilang, Rusmono Syafi'i, dan juga istrinya Ibu Uripah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berikut kita lihat liputan aktivitas mereka sehari-hari ya di Desa Malang Semilang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rusmono Syafi'i, sosok di balik inisiatif pemanfaatan limbah menjadi penunjang bisnis yang dapat bernilai jual tinggi di Desa Malang Semirang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Bersama istrinya, Uripah, sampah-sampah seperti ban bekas, paralon bekas, hingga galon bekas yang tak dilirik orang kebanyakan itu justru dimanfaatkan untuk bercocok tanam hingga berternak. Ada banyak usaha yang ia tekuni, mulai dari budidaya jamur tiram, ayam petelur, tanaman hidroponik, cabai, terong, hingga budidaya ikan gurame, nila, dan lele. Rusmono sendiri adalah Kepala Desa Malang Semirang. Semua usaha yang ditekuni selama bertahun-tahun itu, kini ia dedikasikan pula untuk penunjang program ketahanan pangan di desa yang dipimpinnya tersebut. Rusmono tak memikirkan keuntungan dari program tersebut, selama tidak sampai merugi. Ia ingin memberikan kesan yang mendalam untuk warganya selama menjabat ia sebagai Kades. Rusmono menyadari tantangan terbesar di kemudian hari adalah sampah. Ia pun mencoba memanfaatkan hal tersebut menjadi peluang bisnis. Kuncinya adalah kreativitas. Ia selalu berpikir untuk bagaimana menekan biaya operasional seminimal mungkin. Dalam menjalani banyak usaha itu, Rusmono dan istrinya juga memanfaatkan limbah dari satu usaha untuk usaha lainnya. Misal baglok jamur yang sudah tidak produktif, limbahnya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Diketahui, beragam usaha ini dijalani Rusmono dan istrinya Uripah di pekarangan rumah mereka. Kebetulan, pekarangan tersebut cukup luas sehingga cocok untuk usaha. Uripah mengatakan, awal mula usaha yang dijalani adalah jamur tiram, kemudian merambat ke usaha-usaha lainnya. Tidak hanya sebagai pembudidaya, Uripah juga memanfaatkan jamur tiram tersebut untuk diolah menjadi beragam produk UMKM, seperti jamur crispy, dan lain-lain. Olahan jamur crispy ini bahkan sudah sampai ke Hong Kong hingga Taiwan dengan memanfaatkan jejaring TKW yang bekerja di sana. Jelaskan ini program ketahanan pangan di Desa Malang Semirang ini kayak gimana sih, Bu? Program ketahanan pangan di Desa Malang Semirang kita mulai dari budidaya jamur, terus ada ternak juga, terus kita dari budidaya jamur tersebut kita bikin olahan jamur crispy juga, ada stik jamurnya juga kayak gitu. Banyak banget ya Bu di sini, Bu. Ada apa aja sih, Bu? Ada ternak ayam kampung, terus jamur sama ikan nila, ikan gurame, sama itu kangkung terong ya. Di dalam ada pokcai, bukan pokcai Pak, kembang kol, cabai juga ada. Bu, ini unik juga nih, banyak di sini memakai limbah-limbah ya. Ini kenapa gitu kok? Iya betul. Pakai limbah ya. Kita juga sebagai media tanam di sini tuh limbah dari jamur. Dan sana kan kita jamur yang sudah tidak berbuah lagi kita manfaatkan, kita bikin pupuk buat pupuk buat ya. ini dasaran. Ini juga wadah-wadah kayak hidroponik pakai limbah juga ya, Bu ya? Iya, pakai limbah
air mineral bekas. Ah, Ya, kita manfaatkan semua, jangan sampai ada yang terbuang. kenapa gitu Bu? Kok pengen pakai limbah dibanding pakai yang lain? Ya, pertama kita bisa menghemat, yang kedua juga kita mengurangi sampah. Kan kita manfaatkan, kita daur ulang dan punya manfaat lebih lagi kayak gitu. Dari sampah bisa jadi uang berarti ya? Ya. Dari sampah bisa jadi uang dan kita bisa manfaatkan kembali. Itu juga di situ baru kita bikin dari botol-botol aqua juga ada. Bu, kalau ini modal tuh pribadi atau memang dari desa sih atau gimana sih Bu? Kalau ketahanan pangan ada dari desa sebagian, ada juga dari pribadinya juga. Enggak 100% dari desa enggak. Tapi aslinya mah usaha pribadi ya, tapi disumbangkan juga buat Ya. ketahanan pangan desa Ya, ya? kayak jamur juga kan Mas, kalau kita hari Jumat kita bagi sebagai jamur Jumat berkah juga. Kan di masjid gitu kayak gitu untuk kadang-kadang kalau bulan puasa tuh kita full 1 bulan gak dijual. Dibagikan ke masyarakat kayak gitu. Bu, ini rugi nggak sih misalkan kayak buat usaha pribadi tapi kok buat umum gitu? Enggak, insya Allah nggak rugi, Allah yang akan balas. Karena sampai sekarang alhamdulillah masih, walaupun kita bagikan masih punya keuntungan dari olahan jamur itu. Kita ambilkan diolah juga sebagai jamur crispy. Alhamdulillah jamur crispy-nya juga kita udah sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan. Yang melalui TKW kita kirim ke sana 70 piece, 50 piece, ke Hong Kong 20 piece kayak gitu. Melalui TKW juga sih, belum kalau ekspor impor mah belum. Pengabdian sih ya kepala desa ya Bu. Bu, kalau ini rencananya nanti bakal bertambah lagi nggak atau gimana Bu? Insya Allah. Karena kemarin aja udah datang lagi 3.500 backlog. Kemarin Buat 3 hari jamur ya. itu Iya, atau? karena kan nanti kita bertahap, kalau ininya sudah selesai, yang itunya mulai berbuah lagi kayak gitu. Kalau untuk omset bisa dapat berapa sih Bu? Kalau omset, kalau lagi bagus pertumbuhan jamurnya satu hari kadang 50 kilo Mas. 50 kilo. Iya. Itu berapa misalkan di rupiahan? Kalau kita jual ke pengepul itu 13.000, tapi kalau ke tukang sayur 15.000 yang 1 kilonya. Kan di sini banyak yang tukang sayur keliling. Kita isi ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo. Nah, kalau ke pengepul di Karangampel ada 15 kilo, di Bangkit juga ambil 15 kilo lagi. Kayak gitu, 15 kilo. Sebenarnya kalau kitanya banyak, mereka juga pengen ngambilnya lebih. Ada bahkan yang minta di Pasar Jati Barang, Bu, kalau ada stok 1 hari 1,5 kintal saya mau ambil katanya. Kan kita panennya belum nyampe ke situ. Lumayan berarti ya. Iya, alhamdulillah. Uripah tidak memungkiri, pihak sangat terbuka jika ada masyarakat yang mau belajar dari usahanya tersebut. Dengan harapan, mereka juga bisa memanfaatkan pekarangan kosong agar lebih bermanfaat lagi dan menjadi ladang penghasilan di kemudian hari. Termasuk dalam pemanfaatan limbah sehingga tidak berujung di tempat sampah, melainkan bisa dimanfaatkan lagi untuk usaha. Kemudian ya, Tribuners, tadi kita sudah lihat ya aktivitas dari Bapak Rusmono dan juga Ibu Uripah di Desa Malang Semirang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semoga keduanya bisa menginspirasi ya, sehingga semakin banyak lagi muncul wirausaha baru di Kabupaten Indramayu dan di daerah-daerah lainnya, termasuk juga wirausaha yang tentunya peduli terhadap lingkungan. Demikian laporan kami tribuncerban.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.